Shalom saudara kekasih, salam jumpa. Saat ini kita sangat berbahagia kalau kita tadi boleh memuji Tuhan, kita boleh beribadah. Itu bukan karena kekuatan kita, amin. Bukan karena kebenaran kita, bukan karena kesucian kita, tetapi karena kasih anugerah Tuhan bagi kita. Saudara kasih, saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kalau pada saat ini kami boleh berkumpul Tuhan, untuk kami sama-sama beribadah padamu Tuhan. Kami percaya waktu yang kami investasikan saat ini tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami sangat bersyukur, bukan karena kebenaran kami, bukan karena kesucian kami, bukan karena kekuatan kami boleh datang pada Tuhan, tapi karena kasih anugerah Tuhan bagi kami, karena cintamu yang begitu besar bagi kami. Saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau kuduskan kami sehingga kami layak mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Yehoshua HaMashiach, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya mengatakan amin. Baik saudara kasih, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yogi Sutejo. Kalau dari namanya kelihatan memang saya orang Jawa, Sutejo, tapi sebenarnya itu nama ayah saya dan ibu saya dari Manado. Jadi walaupun kelihatannya kayak produk impor, tapi saya adalah produk lokal, kualitas ekspor. Amin saudara. Sarjana saya dari UI, Fisika Nuklir, dan S2 saya dari Melbourne, Australia. Dan puji Tuhan pada saat ini Tuhan memberikan saya kesempatan waktu itu untuk melanjutkan kuliah saya di ilmu kehidupan untuk ambil S3 di University of Rutan Cipinang dan Lapas Cibinong. Ya, saya juga mantan, tapi saya lulus duluan daripada teman-teman di sini. Saya kuliah di University of Rutan Cipinang dari tahun 2013, dan kemudian 1,5 tahun saya pindah ke Lapas Cibinong sampai saya lulus tahun 2016 pada tanggal 20 Oktober. Jadi I was there, saya pernah di tempat yang Anda duduki. Saya menjadi seperti Anda, tapi Tuhan sudah memulihkan hidup saya. Dan saya percaya kalau Tuhan pulihkan hidup saya, Tuhan pasti juga akan memulihkan saudara. Amin. Baik, tema pada saat ini, hari ini saya mengambil judul Makna Hidup. Saya akan mengambil dari firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Ya, kalau saudara mempunyai Alkitab ataupun aplikasi Alkitab dalam handphone saudara, bisa buka dari Pengkhotbah 3 ayat 1 yang berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi saya akan bacakan pelan-pelan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, jadi kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh siapa kira-kira yang tahu? Ya, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja Israel yang bernama Raja Salomo. Di dalam Alkitab ini ada 3 kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Kira-kira siapa yang tahu? Kitab apa saja yang ditulis oleh Raja Salomo? Ya, betul sekali. Ada 3 kitab yang ditulis. Pertama adalah kitab Kidung Agung. Yang kedua adalah kitab Amsal. Dan yang ketiga adalah Pengkhotbah yang baru saja kita baca. Ya, menurut sarjana teologi atau peneliti bahwa kitab Kidung Agung itu ditulis oleh Raja Salomo pada waktu dia masih muda. Sedangkan pada kitab Amsal ditulis
pada waktu dia middle age atau umur parubaya sekitar 30-40 tahun, di mana dia sudah berkuasa dan dia mempunyai hikmat yang luar biasa. Dan kitab Pengkhotbah adalah kitab yang ditulis Raja Salomo pada waktu dia sudah mulai berumur. Jadi kalau kita lihat dan kita ketahui bersama bahwa Raja Salomo itu adalah raja yang sangat luar biasa. Muda, kaya raya, terkenal, berkuasa, tampan, apalagi yang dia tidak miliki. Tapi pada saat dia menulis kitab Pengkhotbah ini, sebetulnya merupakan keputusan hatinya. Ya, kalau kita melihat dari Pengkhotbah 1 ayat 2, dia dikatakan di sini, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi sangat paradoks, sangat bertentangan dengan kondisi Raja Salomo waktu itu. Bahwa kitab Pengkhotbah justru menceritakan kesia-siaan segala sesuatu di bawah kolong langit ini. Baik saudara kasih, saya akan langsung menuju kepada ayat tadi yang kita sudah baca. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kira-kira dari ayat ini kata kuncinya apa? Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, maka kata kunci dari ayat ini adalah masa dan waktu. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masa dan ada waktunya. Jadi artinya bahwa kita semua, apapun di bawah kolong langit ini tidak pernah terlepas dari namanya waktu. Kita semua terikat dengan namanya waktu. Anda senang tidak senang, Anda suka tidak suka, waktu akan berjalan terus. Orang mengatakan bahwa waktu itu seperti es. Anda mau pakai, Anda mau tidak pakai, es itu akan mencair dan lama-lama akan menguap dan hilang. Jadi saat ini saya tidak ingin membahas masalah kematian, ya, karena kita tahu di dunia ini bahwa tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Segala sesuatu tidak pasti, cuman ada satu yang pasti, yaitu kematian. Jadi kita terikat dengan waktu. Kita bagaikan kita diberikan kuota, pulsa, dan masing-masing kita mempunyai jumlah kuota yang berbeda satu sama lain. Ada yang diberikan kuota besar, artinya waktunya panjang, mungkin dia baru meninggal pada umur 90 bahkan 100 tahun. Ada yang diberikan kuota yang sangat sedikit, jadi belum cukup umur, bahkan belum mencapai dewasa, mungkin kuotanya sudah habis. Tetapi di sini saya tidak membahas dan tidak ingin mengomentari masalah berapa banyak kuota yang Anda miliki, karena kita masing-masing tidak tahu berapa besar kuota yang diberikan Tuhan pada kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi, melewati kuota tersebut dengan berbahagia dan penuh sukacita. Itu yang terpenting. Ya, saya teringat suatu cerita. Ada seekor musang. Setiap hari dia datang ke kandang ayam. Suatu perkarangan ada kandang ayamnya. Di dalam ada beberapa ekor ayam. Dia sangat sekali ingin memangsa ayam-ayam tersebut. Tapi ada satu masalah yang dihadapi. Bahwa kandang itu mempunyai pintu yang sangat kecil. Sehingga badannya untuk masuk ke kandang itu sangat sulit. Sehingga tetapi karena musang itu mempunyai tekad yang luar biasa, maka dia mulai diet. Ya, ini khusus wanita seringkali berat badan menjadi masalah. Dan musang ini kelihatannya mempunyai ambisi yang sangat kuat untuk bisa masuk. Maka setelah beberapa hari tubuhnya menjadi ramping. Dan saatnya tiba bahwa pada saat dia sudah mulai ramping, musang itu masuk ke kandang ayam. Dan dia berhasil masuk. Lalu dia hantam semua ayam yang ada dalam kandang itu. Dia menikmati sekali karena usaha dia berhasil.
Setelah ayam-ayam itu disantapnya, timbul satu masalah baru. Kira-kira apa masalahnya? Ya betul, dia tidak bisa keluar kandang. Kenapa? Karena perutnya terlalu besar berisi ayam-ayam tersebut, sehingga dia harus menunggu beberapa saat di kandang agar tubuhnya ramping lagi. Setelah beberapa hari, karena ayam sudah tidak ada lagi, akhirnya dia berpuasa sehingga tubuhnya ramping lagi. Pada saat tubuhnya ramping, dia berhasil keluar dari kandang. Kalau kita mendengar cerita itu, tentu kita akan tertawa geli ya, betapa bodohnya musang tersebut. Tetapi kalau kita pikirkan seksama, bahwa ternyata musang itu sama seperti kita. Kita lahir di dunia dengan telanjang. Kita mempunyai ambisi yang luar biasa untuk mencapai tujuan hidup kita, agar hidup kita bahagia. Bahkan tidak jarang pula kita bahkan mengorbankan orang lain demi kepentingan kita. Setelah kita capai apa yang kita cita-citakan, pada saat kematian menjemput, apa yang kita bawa? Tidak ada apapun yang kita bawa. Kita kembali telanjang. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak berpikir, apa tujuan kita hidup di muka bumi? Pasti tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang merasa tidak ingin bahagia. Kita ingin selalu bahagia, kita berambisi. Namun seringkali kita terjebak dengan namanya tawaran dunia. Ya, kita seringkali berpikir bahwa gua akan bahagia kalau saya nanti kaya. Ya, tapi kalau benar kekayaan itu bisa membahagiakan kita, tentu Paul Smith, seorang CEO dari Inggris yang kaya raya, tidak akan mungkin gantung diri. Adolf Merkel, seorang industriawan dari Jerman, tidak akan pernah bunuh diri dengan menabrakkan dirinya di kereta api. Seringkali kita juga ditipu dengan popularitas. Kalau gua populer nanti hidup gua bahagia, karena kemanapun saya akan dihormati, saya akan dikenal oleh setiap orang. Namun betulkah popularitas itu bisa membawa kita kepada kebahagiaan? Kalau popularitas itu bisa membawa kebahagiaan, tentu Michael Jackson tidak akan pernah bunuh diri dengan overdosis. Tentu Whitney Houston juga tidak akan pernah bunuh diri dengan overdosis. Ya, kalau anak-anak muda sekarang mungkin kenal dengan namanya Kurt Cobain, seorang penyanyi lead singer grup band Nirvana tahun 90-an. Dia bunuh diri dengan menembakkan kepalanya pada tahun 1994. Jadi benarkah popularitas bisa membahagiakan kita? Kalau kecantikan pun bisa membahagiakan kita, tentu Marilyn Monroe yang cantiknya luar biasa pada saatnya, pada waktu itu, tidak akan pernah bunuh diri dengan overdosis. Ya. Dan saya baru membaca bahwa ada seorang TikTokers. Ya, kalau saudara tahu TikTok ya, sekarang aplikasi lagi ngetren itu dengan gayanya macam-macam itu ya. Bernama Sia Kukar dari India, baru berumur 16 tahun, ini cukup terkenal. Dia bunuh diri dengan gantung diri pada bulan lalu. Banyak orang juga berpikir bahwa kalau saya nanti punya kekuasaan, saya menjadi seorang pejabat, saya menjadi seorang menteri, whatever, saya akan hidup berbahagia. Benarkah itu? Kalau memang kekuasaan membuat kita bahagia, tidak mungkin Kaisar Nero yang terkenal, Kaisar Romawi yang kejam itu, akan bunuh diri dengan menusukkan belati di lehernya pada tahun 65 sesudah Masehi. Tidak mungkin Adolf Hitler bunuh diri dengan menembakkan dirinya. Jadi apa yang membuat kita bahagia? Ini penting. Saya mencatat ada kurang lebih 4 faktor, 4 hal
yang dapat membuat kita bahagia. Kalau saudara punya catatan, tidak salahnya untuk saudara mencatat. Jadi kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Pertama saya ingin ambil dari Mazmur, kitab Mazmur 62. Ya. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Ya. Mazmur 62 ini ditulis oleh Raja Daud, yaitu ayahnya Salomo, di mana saya akan bacakan Mazmur 62 ayat 1 dan 2 dengan judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara kekasih, Raja Daud pada waktu menulis Mazmur itu, dia bukan atau belum dalam posisi enak. Karena waktu itu dia masih sebagai seorang panglima dari Raja Israel namanya Saul. Namun karena Daud ini lebih populer dari Saul, maka timbullah iri hati dari Raja Saul. Dan Raja Saul bertekad untuk membunuh Daud. Sehingga Daud harus melarikan diri dan keluar dari Israel. Dan dia melarikan diri ke daerah yang namanya Gad. Dan raja pada waktu itu adalah Raja Akis. Dan Gad pada waktu itu adalah musuh utama juga Raja Israel. Jadi bayangkan Daud di negaranya sendiri itu jiwanya terancam karena dikejar oleh Raja Saul untuk membunuhnya. Dia melarikan diri ke Gad, bertemu juga dengan Raja Akis yang juga bertekad untuk membunuhnya. Keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Tetapi luar biasa bahwa di dalam situasi yang mencekam dan tidak baik dan tidak mengenakan Daud, tapi Daud masih tetap mendapatkan ketenangan. Rahasianya di mana? Di ayat 2 tadi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kunci pertama untuk kita bisa tenang, kita bisa berbahagia adalah dekat dengan Tuhan, dekat kepada Bapa di surga. Ya, kenapa kita harus dekat? Jadi kuncinya di sini. Kita lihat di dalam kitab Yohanes 14 ayat 27. Kita sama-sama baca Yohanes 14 ayat 27. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama 2-3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, dia mengatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku huruf besar, sama damai sejahtera Kristus berikan kepadamu, dan apa yang Kristus berikan, Tuhan Yesus berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi sebenarnya yang diperlukan oleh manusia adalah, kata kuncinya di sini adalah damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut shalom. Ya. Jadi shalom dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dua kata dalam bahasa Indonesia, damai dan sejahtera. Damai menyangkut kondisi hati, dan sejahtera menyangkut kondisi hayati, kondisi badan. Sehingga kalau kita berbicara kepada orang shalom, artinya kita menginginkan orang itu dalam kondisi baik lahir dan batin. Itulah yang diperlukan oleh kita sebagai manusia. Ada orang mengatakan bahwa hati manusia
diciptakan lebih besar sedikit dari dunia ini. Artinya apa? Bahwa walaupun saudara memiliki dunia ini, saudara tidak akan pernah puas. Karena apa? Karena masih ada ruang vakum di dalam hati saudara. Dan ruang vakum itu hanya bisa diisi oleh Tuhan saja. Ya saudara kasih, jadi poin pertama, supaya kita berbahagia, supaya kita bisa hidup tenang, kita harus dekat dengan Tuhan. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena Tuhan yang sanggup memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi kita. Sehingga sukacita kita seperti Daud, ketenangan kita seperti Daud. Bukan lingkungan kita yang menentukan kebahagiaan kita, bukan keadaan sekitar kita yang menentukan kebahagiaan kita, tetapi kebahagiaan itu memancar dari dalam hati kita. Kenapa? Karena ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati kita. Sehingga apapun kondisi keadaan kita seperti sekarang ini, kita tidak bisa bertatap muka langsung. Anda ada di sana, saya ada di sini. Keadaan saudara mungkin belum tentu lebih jelek daripada kami di luar. Ya, sebenarnya kondisinya hampir mirip. Anda tidak bisa kemana-mana karena dibatasi tembok, tapi kami waktu itu beberapa bulan tidak bisa kemana-mana karena dibatasi oleh peraturan dan kondisi. Ya, jadi bukan kondisi atau lingkungan yang menyebabkan kita bahagia atau tidaknya kita, tetapi damai sejahtera yang kita peroleh dari Tuhan itu menentukan kebahagiaan kita. Baik, kita lanjutkan. Faktor kedua membuat kita bisa bahagia, kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ya. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Oke, kalau sudah dapat kita sama-sama baca. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara kekasih, kalau kita baca ayat ini, maka ada satu kata kunci yang berperan di sini, yaitu apa? Ya, kata mengucap syukurlah. Dalam pada waktu kita senang, tidak. Di sini dikatakan dalam segala hal. Artinya apa? Bahwa di dalam segala hal Tuhan menghendaki kita mengucap syukur. Ya. Saya waktu mengambil S3 di University of Rutan Cipinang, lapas Pondok Raja Cibinong, saya belajar. Ya. Apa pelajaran yang saya ambil? Saya belajar untuk hidup dengan apa yang saya miliki, bukan dengan apa yang saya ingin. Sekali lagi, saya belajar hidup dengan apa yang saya miliki, bukan dengan apa yang saya ingin. Itu pelajaran, salah satu pelajaran yang saya ambil. Saya teringat suatu cerita dari Cina. Jadi ada seorang tukang kayu yang memang hidupnya setiap hari dia harus menebang kayu, kemudian dia bawa untuk dia jual ya di hutan, ya dari hutan, kemudian setiap hari pagi berangkat ke hutan, potong sampai pulang sore dia bawa. Ya hidupnya mata pencahariannya dari menebang kayu. Suatu hari pada saat dia berjalan di dalam hutan untuk menebang kayu, dia mendengar seekor burung bernyanyi dengan suara yang baik, merdu sekali. Akhirnya dengan rasa penasaran dia melihat ternyata seekor burung yang begitu indah dengan warna keperakan. Lalu dia pulang, dia berpikir beberapa hari bagaimana caranya untuk menangkap burung tersebut, karena dia sangat menginginkan burung tersebut untuk dia bawa pulang ke rumah.
Suatu hari dia membuat satu jebakan, ya, dia membuat sebuah jebakan dan ternyata jebakan dia berhasil untuk menangkap burung itu. Dia senang sekali, hatinya gembira sekali karena apa yang dia inginkan, apa yang dia idamkan tercapai. Tentu sama seperti kita, apapun yang kita idamkan kalau tercapai, hati kita penuh dengan kegembiraan. Dia bawa pulang, dia buat sebuah kandang yang begitu indah dan cukup baik. Dan setiap hari sebelum dia berangkat ke hutan, dia mendengarkan, dia menikmati kicauan burung tersebut di dalam kandangnya. Dia melihat, dia berkasih makan, dia bersihkan semua kandangnya. Kemudian dia pulang, dia juga menikmati lagi. Dia sangat rindu untuk mendengarkan kicauan burung tersebut, ya. Dan suatu hari tetangganya mendengar bahwa ada kicauan burung yang begitu indah dan merdu dari rumahnya. Kemudian tetangga itu penasaran juga, namanya juga orang kepo ya, tetangga suka kepo ya. Jadi dia menghampiri rumah dari tukang kayu tersebut dan dia melihat bahwa ada seekor burung berwarna perak yang begitu indah dan dengan suara yang begitu baik. Wah, dia bilang kepada tetangganya bahwa, wah, Anda mempunyai burung yang begitu bagus, indah sekali, di mana engkau mendapatkan? Si tukang kayu itu mengatakan bahwa, ya, saya menangkap di hutan. Wah, memang suara burung kamu indah banget dan bulunya juga bagus, tetapi saya pernah melihat ada seekor burung lain yang tidak kalah suaranya lebih indah dan bahkan lebih indah dari suara burung ini, dan warnanya jauh lebih indah, yaitu berwarna emas, gold ya, bulunya, sehingga bukan seperti perak seperti ini. Lalu tukang kayu itu berkata, serius loh, jangan bercanda. Itu di mana? Wah, saya sudah lama itu mendengar itu dan saya sudah pernah melihat bahwa burung itu warna emas terbangnya begitu indah. Jadi mulai saat itu akhirnya tukang kayu itu berpikir tentang apa yang diucapkan oleh tetangga ya. Seringkali kita juga sering memikirkan hal-hal yang dikatakan orang ya, yang sebenarnya ya buat kita boleh saja dipikir tapi tidak terlalu banyak bermanfaat. Lebih baik kita fokus dengan apa yang kita miliki. Tapi dia tidak bisa, akhirnya tidak bisa menikmati apa yang dia miliki karena pikirannya apa? Pikirannya ada dalam perkataan tetangga tersebut bahwa ada seekor burung yang warnanya keemasan jauh lebih indah dari burung yang dia miliki. Jadi setiap hari dia pergi memikirkan kata-kata dari tetangga tersebut. Dia pulang, dia mikir. Jadi dia tidak lagi bisa menikmati burung tangkapannya itu. Dia berpikir, saya harus mencari burung yang dikatakan oleh tetangga saya itu dan saya harus menangkapnya. Jadi akhirnya dia bertekad dan dia mengatakan, sudahlah, kalau begitu saya akan melepaskan burung ini dan saya akan mencari burung yang dikatakan tetangga. Jadi suatu hari dia pulang dari pekerjaannya sore hari, kemudian dia berkata kepada burungnya, oke, kamu akan saya bebaskan karena saya akan mencari burung keemasan yang dibicarakan oleh tetangga saya kepada saya. Kemudian burung itu bernyanyi untuk terakhir kalinya buat dia, kemudian dia buka kandangnya dan dia lepaskan burung itu ke udara. Ya. Karena waktu itu sore hari, matahari warnanya lembayung, ya, warna kekuningan. Pada saat burung itu terbang tinggi dan sinar matahari menerpa bulunya, burung itu berubah warnanya menjadi warna keemasan. Ternyata burung yang dibicarakan oleh tetangganya adalah burung dia yang terbang pada sore hari. Di situ dia sangat menyesal. Ya. Jadi dari cerita tersebut, apa makna yang kita dapat ambil dari cerita tersebut? Artinya bahwa belajarlah kita hidup dari apa yang kita miliki, karena Tuhan sudah memberkati kita, anak kita, keluarga kita, kesehatan, apapun yang kita miliki, Tuhan percayakan kepada kita ucap syukur. Belajarlah hidup dari apa yang kita miliki, bukan apa yang kita ingin. Maka hidup kita akan jauh lebih berbahagia. Hal yang berikut adalah jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau pertama kita belajar hidup
dari apa yang kita miliki. Hal yang kedua, jangan pernah membandingkan diri saudara dengan diri orang lain. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan saudara begitu unik. Tuhan menciptakan saya begitu unik. Tidak pernah Tuhan membuat dua duplikat diri saya ataupun diri saudara. Setiap orang mempunyai kelebihan dan setiap orang mempunyai kekurangan. Tapi setiap orang sangat unik. Sekian miliar penduduk bumi, tidak ada satupun yang sama seperti saudara. Jadi jangan pernah membandingkan diri saudara dengan diri orang lain. Fokus kepada apa ya kelebihan yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan bagi diri saudara. Karena setiap orang pun mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi tidak perlu saudara membandingkan diri saudara dengan yang lain. Ya. Jadi itu faktor yang kedua. Jadi faktor pertama, kalau kita ingin berbahagia, kita harus dekat dengan Allah saja, kita harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lah yang bisa memberikan damai sejahtera. Hal yang kedua, kita harus bersukacita dalam segala hal. Ya. Jadi poinnya, belajarlah hidup dari apa yang saudara miliki, bukan apa yang saudara ingini. Dan yang kedua, jangan pernah membandingkan diri saudara dengan orang lain. Poin ketiga, supaya kita bisa hidup berbahagia, ini adalah ayat kesayangan saya dari Roma 8 ayat 28. Ya, mari kita baca sama-sama Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Roma 8 ayat 28 ini merupakan tulisan Paulus. Ini dikatakan kita tahu sekarang. Artinya apa? Bahwa kalau begitu dulu nggak pernah tahu ya. Jadi artinya firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus berdasarkan pengalaman-pengalaman dia. Ya, hidup bersama dengan Tuhan. Bahwa sekarang dia baru tahu. Dia tahu setelah dia mengalami pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan. Apa? Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala hal. Ya, artinya baik buruk yang menimpa diri kita tidak terlepas dari rencana Tuhan demi kebaikan kita. Saya teringat pada tanggal 16 Desember 2013 waktu saya dibawa dari kejaksaan langsung dari BAP pagi di berita acara, kemudian sore tidak boleh pulang dan langsung dibawa ke University of Rutan Cipinang. Ya. Kemudian saya bersama dua rekan saya dari salah satu kementerian, saya tidak sebut nama kementeriannya, masuk. Jadi kami bertiga masuk ke dalam suatu tempat. Ya. Di sana berkumpul ratusan narapidana lain dari berbagai kasus. Ya. Kita semua duduk di lantai. Ya, saya waktu itu masih bekerja untuk satu perusahaan BUMN, badan usaha milik negara, dan jabatan saya atau kedudukan saya pada waktu di General Manager, jadi posisi yang cukup baik, ya. Dan nasib saya dalam satu hari itu berubah 180 derajat. Dari sesuatu yang enak, saya berada di puncak Monas, tiba-tiba Tuhan menurunkan saya sampai ke dasar. Sakit sekali waktu itu.
Ya, saya harus tidur di lantai bersama ratusan narapidana. Waktu itu masih ada zaman namanya mapenaling, kalau tidak salah, masa pengenalan lingkungan. Selama seminggu saya di sana. Pada waktu saya tidur bersama dua rekan saya dari kementerian itu, ayat ini keluar di benak saya. Ya, kita tahu sekarang ya, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kalau seperti saudara sekarang atau kondisi kita sekarang ini, mungkin ya kita bisa happy, ya kita bisa mengaminkan firman itu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita lagi berada dalam ruangan AC atau kita sedang berpiknik, haleluya, amin. Tapi pada saat seperti keadaan saudara, pada saat keadaan saya waktu itu, apakah kita masih percaya? Firman itu menantang saya. Firman itu menguji saya. Do you still have faith? Apakah kita masih punya iman akan firman itu? Bahwa dalam kondisi seperti ini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi saya tetap mengamini, saya tetap imani firman ini. Oleh karena itu, saya percaya bahwa setiap kita, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak pernah ada namanya kebetulan. Tidak pernah itu ada namanya nasib. Tapi semua itu ada dalam rencana Tuhan. Setelah saya menjalani kuliah saya itu selama 3 tahun sampai tahun 2016, saya tetap mengamini, saya tetap mengimani ayat itu. Saya tahu apapun yang terjadi pada saat itu pada diri saya, Tuhan mempunyai rencana yang baik. Dan Tuhan memberikan saya kekuatan. Dan pada saat saya keluar, saya pensiun dari BUMN, tapi saya sekarang direkrut oleh suatu perusahaan swasta asing. Dan saya menempati posisi yang jauh lebih tinggi. Ya, kalau dulu general manager, saya sekarang posisi dipercayakan Tuhan menjadi direktur. Tuhan memulihkan saya lebih lagi. Kalau Tuhan bisa memulihkan saya yakin, kita harus yakin bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan saudara. Amin. Hal yang keempat, yang terakhir, kita akan baca dalam Lukas 6 ayat 38. Kita akan baca dalam Lukas 6 ayat 38. Di sini dikatakan firman Tuhan sebagai berikut. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ada kata kunci yang ditekankan adalah berilah dan kamu akan diberi. Ya. Jadi kalau kita mau hidup lebih berbahagia, Tuhan mengatakan berilah. Berbeda dengan hukum dunia mengatakan hemat pangkal kaya, ya. Tapi hukum Tuhan tidak. Hukum Tuhan mengatakan berilah, maka engkau akan diberi. Ya, suatu takaran yang melimpah. Artinya apa? Tuhan menghendaki supaya kita menjadi saluran berkat buat saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Bukan masalah materi, bukan masalah finansial, tetapi masalah hati kita, masalah dedikasi kita. Karena kita mencintai Tuhan, maka kita mau membantu sesama kita, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mungkin saudara di tempat saudara, ada teman-teman saudara yang lebih tidak beruntung dari saudara. Saudara melihat bahwa teman satu sel saudara tidak ada yang mengunjungi,
bahkan mau makan pun dia susah. Kita sebagai murid-murid Kristus harus menjadi berkat buat dia. Action speaks louder than words. Jadi artinya bahwa tindakan kita, perbuatan kita itu berbicara jauh lebih keras dibandingkan dengan 1000 kata-kata yang kita ucapkan. Dengan satu action yang penuh kasih, itu akan memberikan dampak yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih efektif daripada 1000 kata-kata indah yang saudara berikan. Jadi apa yang membuat kita bahagia? Yaitu kita harus menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi sesama kita, bagi lingkungan kita. Tapi kita harus mawas diri, kita harus melihat apakah keberadaan kita justru menjadi batu sandungan. Mintalah pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan memakai saudara dimanapun saudara berada untuk menjadi berkat, menjadi terang, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Jadi ada 4 hal yang kita sudah belajar pada saat ini untuk supaya kita bisa hidup lebih berbahagia dan mengisi waktu kita. Karena kita tidak tahu kapan kuota kita habis. Ya, sewaktu-waktu kuota kita habis. Apapun yang ada di dunia ini bukan milik kita. Semua dipinjamkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Mungkin keluarga kita, orang tua kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, rumah kita, mobil kita, apapun yang kita miliki, bahkan nafas kita hanya adalah pinjaman dari Tuhan, dan sewaktu-waktu Tuhan dapat mengambil dari kita. Untuk itu kita isi hidup kita supaya lebih berbahagia dengan 4 hal tadi. Pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang dapat memberikan kita damai sejahtera. Hal yang kedua, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Belajarlah hidup dari apa yang saudara miliki, bukan apa yang saudara ingini, dan jangan pernah membandingkan diri saudara dengan orang lain. Hal yang ketiga, belajar percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mempunyai rencana yang indah. Hal yang keempat, jadilah berkat bagi sesama. Kiranya firman ini menjadi berkat buat saudara. Saya percaya bahwa firman ini tidak pernah sia-sia. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa kiranya firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, tolong kami semua, tolong saudara-saudara kami tempat ini Tuhan, agar sungguh dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi terang, boleh menjadi murid Tuhan, boleh menjadi saksi-Mu yang menjadi berkat bagi lingkungannya. Di dalam nama Yeshua HaMasyiah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.